Kita tidur dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak Allah Taala jaga kita, Pak? Ketika kita tidur, coba begitu banyak makhluk di sekitar kita. Telinga kita dijaga Allah, sehingga binatang tidak masuk. Hidung kita dijaga Allah, sehingga binatang tidak masuk. Mulut kita dijaga Allah, sehingga binatang tidak masuk. Coba kalau kita tidak dijaga Allah, susah kita untuk bisa istirahat. Maka ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji-pujian, keagungan, kebesaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas kita puji, kita agungkan, kita besarkan dalam kehidupan dunia ini, itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang Khalik, sang pencipta, yang telah menciptakan kita semua. Seluruh makhluk, 18.000 makhluk, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjaga, memelihara kita. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita semua. Apa yang ada dalam kehidupan kita ini yang sudah kita nikmati, yang sementara kita nikmati, dan yang akan datang, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya Khalik, yaitu sang pencipta, maka dialah yang mendatangkan manfaat, mudarat kepada kita. Segala keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, apakah itu kebaikan atau keburukan, yakini semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua manusia, jin, kemudian para malaikat bersatu, mereka ini bersatu, manusia, jin, malaikat, semuanya bersatu dalam rangka untuk memberikan satu kebaikan kepada satu makhluk. Ada satu orang mau diberikan kebaikan, semuanya berkumpul. Bagaimana caranya memberikan kebaikan kepada makhluk tersebut? Tapi yakini apabila Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberikan kepada makhluk kebaikan kepada makhluk itu, maka kebaikan itu tidak akan terjadi. Begitupun sebaliknya. Apabila seluruh manusia, jin, malaikat bersatu, satu pikirnya, satu maksudnya, ingin memberikan bahaya, mudarat kepada satu makhluk. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberikan mudarat atau bahaya kepada makhluk tersebut, maka mustahil orang itu akan terkena bahaya atau mudarat. Karena manfaat, mudarat, kebaikan, keburukan, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersalawat kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, dia mendapatkan keberkahan di dalam kehidupannya, mendapatkan pertolongan Allah, dan di akhirat nanti menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya juga, orang yang paling pelit, orang yang malas, orang yang tidak mau bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dunia ini dia akan jauh dari keberkahan hidup. Dia akan jauh dari keberkahan hidup. Dia akan jauh dari pertolongan Allah. Dan bahkan di dunia dia sudah diberikan cap sebagai orang yang pelit. Orang yang pelit. Apa makna pelit di sini kata alim ulama? Pak, kalau orang pelit kira-kira kita mau dekat dengan dia. Ketahuan bahwa orang ini pelit. Mau kita jalan sama dia? Mau kita berteman dengan dia? Mau kita bersahabat dengan dia? Tidak akan ada orang yang mau, Pak. Maka seperti itulah juga orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika nama Nabi disebut,
maka ini adalah orang yang jauh dari rahmat Allah. Dia jauh dari rahmat Allah. Dia jauh dari malaikat-malaikat Allah. Dia jauh dari pertolongan Allah. Dan di akhirat, maka orang ini jauh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sore muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam kehidupan kita banyak bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alim ulama katakan kepada kita, paling tidaknya kita bersalawat di pagi hari 100 kali. Ini tanda kita tidak pelit. Dan kita bersalawat di petang hari 100 kali juga. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita ini adalah perkara agama.